Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'du. Teman-teman yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu pembahasan yang akan saya jelaskan pada malam hari ini tentang malam Lailatul Qadar, teman-teman. Ada salah seorang teman yang bertanya penjelasan tentang kira-kira bukan tepat sih ya, kira-kira kapanlah kemungkinan datangnya malam Lailatul Qadar itu. Oke, untuk pembahasan malam Lailatul Qadar sendiri sebenarnya panjang ya. Banyak versi ulama, pendapat banyak para ulama yang memang berbeda-beda dalam menentukan kapan datangnya malam Lailatul Qadar. Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu, kita semua tidak ada yang tahu kapan jatuh pastinya malam Lailatul Qadar itu. Tetapi kita bisa mengikuti pendapat para ulama, orang-orang soleh, orang-orang yang kedekatan dengan Allahnya itu sangat dekat, yang terkenal dengan sebagai ahli ibadah, ahli fikih, ahli hadis. Salah satu yang akan saya kutip adalah pendapatnya Imam Ghazali. Oke, untuk keterangan awalnya saya akan ambil dari kitab I'anatul Talibin, teman-teman. Di dalam kitab I'anatul Talibin ini fokus pada madhab Syafi'i ya. Kita tidak membahas pada lintas madhab yang lain, khusus pada madhab Syafi'i saja. Di madhab Syafi'i pun sebenarnya banyak pendapat para ulama yang berbeda-beda. Ikhtilaf, artinya memang versi beliau-beliau itu bermacam-macam. Tetapi saya tidak akan masuk pada ranah perdebatan itu. Saya akan fokus pada persoalan yang ada di dalam kitab I'anatul Talibin saja yang dibahas. Untuk madhab Syafi'i, pada dasarnya teman-teman perlu kita ketahui bahwa malam Lailatul Qadar itu wahya munhasiratun indana. Mayoritas madhab Syafi'i itu merangkum Lailatul Qadar itu kira-kira jatuh pada 10 terakhir. 10 terakhir kalau di dalam Fathul Mu'innya dijelaskan wa arjaha autaruha. Jadi yang paling bisa diharapkan itu adalah yang ganjilnya. Jadi 10 terakhir dari tanggal 21 sampai 30 itu paling kemungkinan besar terjadinya ada di tanggal-tanggal ganjil, yaitu tanggal 21, 23, 25, 27 dan 29. Itu yang konsep dasarnya dulu, teman-teman. Lalu kemudian saya ingin mencoba untuk mengutip salah satu pendapat ulama dari mazhab Syafi'i yang terkenal sebagai orang yang sangat alim allamah, karyanya sangat banyak, ahli tasawuf, ahli ibadah, kemudian ahli fikih, ahli hadis. Imam Ghazali itu dikenal sebagai Hujatul Islam, digelari sebagai Hujatul Islam. Dalil atau argumentasi umat Islam karena kecerdasan beliau. Oke, teman-teman, ini versi Imam Ghazali. Ini kalau kita mau berdebat panjang ya. Banyak para ulama yang menyebutkan versinya masing-masing. Tapi untuk Imam Ghazali sendiri, beliau mengatakan qala al-Ghazali wa ghairuhu innaha tu'lamu fihi bil yaumil awal minasyahri. Jadi malam Lailatul Qadar itu bisa kita ketahui dengan awal hari bulan Ramadannya. Fa in kana awaluhu yaumal ahadi au yaumal arbi'a fa hiya lailatul tis'in wa ishrina. Jadi kalau hari pertama puasa itu jatuh pada hari Ahad, hari Minggu ya, hari Ahad itu hari Minggu atau hari Rabu, maka Lailatul Qadarnya itu jatuh pada tanggal 29, malam tanggal 29. Kemudian kalau awal puasanya itu au yaumal itsnain, jatuh pada hari Senin, awal puasanya fahiya lailatul ihda wa ishrina. Maka untuk Lailatul Qadarnya itu jatuh pada tanggal 21. Lalu kemudian au yaumas sulasa awil jumu'ah fahiya lailatul sab'in wa ishrina. Kalau awal Ramadannya itu jatuh pada hari Selasa atau hari Jumat, maka Lailatul Qadarnya itu ada pada tanggal 27 Ramadan. Kemudian awil khamis, kalau awal Ramadannya itu adalah hari Kamis, maka Lailatul Qadar fahiya lailatul khamsin wa ishrina, tanggal 25. Dan yang terakhir, au yaumas sabti, jika terjadi awal Ramadannya itu adalah hari Sabtu, maka Lailatul Qadar fahiya lailatul salasin wa ishrina, tanggal 23. Oke. Dari pendapat Imam Ghazali itu kita coba melihat pada realita yang sekarang kita alami ya. Puasa kita itu terjadi pada hari Selasa. Saya buka kalender dulu. Jadi awal kita puasa itu hari Selasa tanggal 12. Tanggal 12 bulan Maret nasionalnya.
Jadi kalau kita mengikuti atau meyakini bukan meyakini sih ya, mengikuti atau setidaknya bersandar pada pendapatnya Imam Ghazali itu, maka insya Allah datangnya malam Lailatul Qadar itu tanggal 27 karena awal hari puasanya adalah hari Selasa. Mungkin itu teman-teman ya, versi pendapat daripada Imam Ghazali. Bisalah kita ikuti, kita bersandar pada pendapat beliau, karena juga beliau termasuk orang yang dikenal sebagai orang yang alim alama, yang memang menguasai banyak dalam ilmu agama Islam maksudnya, dalam ilmu fikih, dalam bidang hadis, kemudian dalam bidang tasawuf, kemudian juga beliau dikenal sebagai orang yang zuhud, orang yang wirai dan segala macam. Jadi kalau kita ngaji kitabnya termasuk seperti yang mungkin yang kecil-kecil seperti Bidayatul Hidayah itu luar biasa. Tuntunan ibadah yang beliau ajarkan kepada kita dalam kitab-kitabnya itu luar biasa sekali. Sangat-sangat berfokus pada taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bisalah kita ikuti pendapat beliau walaupun memang tidak barang pasti. Sebab yang tahu pastinya kapan Lailatul Qadar hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang tahu pastinya kapan, tetapi hanya mungkin beliau-beliau orang alim, ulama, orang-orang soleh itu bisa saja mendapatkan ilham, mendapatkan tanda-tanda kapan terjadinya malam Lailatul Qadar itu, karena beliau-beliau itu termasuk juga kekasih Allah, orang yang dekat dengan Allah. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.